Faktor ekonomi diakui menjadi faktor utama bagaimana seorang ibu tega menjual bayinya sendiri. Ikuti wawancara dan penelusuran saya berikut ini. Alasan ekonomi karena ibu dan bapak tidak bisa membayar uang persalinan di rumah sakit juga salah satu alasan? Benar. Udah 11 hari kami di rumah sakit, nggak ada uang untuk penebusan. Sampai kami dimarah-marahi perawat sama kepala perawat Mitra Sejati. Apa alasan, apa pernah ngomong sama rumah sakit? Apa alasan ke rumah sakit? Anda nggak bisa tebus biaya persalinan ini? Ya, kami pernah bilang, biar kami dulu keluar, anak kami tinggal. Supaya kami bisa cari uang dulu dalam 2 hari, kami tebus anak kami. Itu pun perawatnya malah nggak ngasih, malahan anak saya pun tak dikasih saya pegang. Nggak dikasih pegang? Akhirnya ibu setuju, tapi katanya ada DP 1 juta, ada uang 10 juta, itu untuk apa? Itu semua nggak ada. Kami tidak ada nerima apa-apa, Bu. Kami nggak ada nerima apa-apa. Nggak terima DP? Enggak. 1 juta itu nggak terima? Nggak ada. Waktu di warung bakso tuh anak ibu dikasih itu, ada uang 5 juta, 10 juta itu ibu nggak tahu? Itu pun memang uang di meja itu memang ada benar. Tapi itu disuruh bidan sama ibu yang menyamar itu. Disuruhnya saya ambil uang di meja itu, disuruhnya saya ngitung, saya ambil dan saya letakkan kembali uang itu karena berat rasanya hati ini menerima uang itu. Kenapa ibu merasa berat? Karena saya udah curiga, sebenarnya kalau mengadopsi bukan seperti ini, tapi kenapa si bidan bilang seperti ini begitu. Kemiskinan seringkali mendorong orang untuk berbuat nekat, termasuk menggadaikan buah hati mereka. Latar belakangnya beragam, mulai dari tidak mampu membayar biaya persalinan yang tinggi, hingga kekhawatiran mengenai masa depan si anak. Saat iming-iming uang datang, si buah hati pun tergadaikan, hanya dengan 11 juta rupiah. Bagi sebagian orang, jumlah itu mungkin tak seberapa, namun bagi kalangan miskin, nilai itu berarti besar. Padahal negara telah menyediakan fasilitas jaminan kesehatan bagi persalinan kalangan miskin. Namun lagi-lagi, karena seringkali fasilitas ini tidak mampu diakses seluruhnya. Pak, saya sempat mewawancarai suami istri yang juga menjadi tersangka itu. Disampaikan oleh pihak suami istri ini, oleh suaminya, ada ancaman yang diberikan oleh rumah sakit kepada mereka. Jika tidak mampu melunasi tagihan rumah sakit, maka suaminya akan dipenjara oleh pihak rumah sakit. Ya, nggak ada itu, nggak betul itu. Belum pernah kita melakukan gitu. Jadi banyak kasus di sini malah kadang-kadang kita lebih mengutamakan sosialnya. Walaupun sebenarnya jujur kalau rumah sakit itu pasti bisnisnya. Tapi kami sampai hari ini saya pastikan kami belum pernah melakukan seperti itu. Bahkan kadang ada bayi yang memang nggak mampu lagi orang tuanya. Kalau memang dia misalnya pada kasus bayi mati, bayi meninggal, itu kita pulangkan dulu. Dan setelah administrasi menyusul, kita akan selesaikan kekeluargaan. Dan episode telah bersama saya Bapak Edi Soeharto, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Apa tanggapan Anda, Pak? Karena semua langsung mengarah di mana negara dalam melindungi anak-anak. Ini pas sekali juga dengan jabatan Anda. Apa tanggapan Anda melihat penelusuran saya tadi? Yang pertama, saya tidak sependapat bahwa ekonomi itu selalu faktor dalam mendorong seseorang untuk menjual anak atau melakukan tindak kekeliruan atau tindak kriminalitas. Karena di dalam keluarga juga ada yang disebut nilai-nilai keluarga, itu yang lebih penting. Survei juga menunjukkan bahwa banyak sekali keluarga yang miskin tetapi memiliki harga diri dan tanggung jawab mendidik anak, maka dia akan selalu berusaha untuk menjaga amanah yang diamanatkan oleh Allah kepada keluarga itu. Memang kami menemukan ada keluarga-keluarga tertentu karena tertekan ekonomi lalu didorong oleh mungkin ada utang dan seterusnya, maka mengambil jalan pintas. Oleh karena itu sebenarnya negara telah memiliki beberapa instrumen untuk mendukung keluarga tadi. Ya, kalau memang tadi alasannya soal kesehatan dan lain-lain, sekarang pemerintah sudah punya BPJS. Ya. Bahwa masih dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan, ini secara bertahap akan kita perbaiki. Di dalam Kementerian Sosial sendiri ada beberapa program yang terkait dengan penguatan keluarga itu, baik secara ekonomi maupun psikososial. Yang pertama secara ekonomi saja kita punya
program Keluarga Harapan. Itu juga ditujukan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Saya sempat menanyakan ini Pak, soal kartu-kartu lah, semua program-program dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Nggak terima mereka Pak, nggak ada kartunya. Seperti itu. Ini orang yang juga buta huruf, tidak punya pekerjaan, tidak terakses juga dengan kartu-kartu jaminan kesehatan dari pemerintah. Lalu apa yang harus dilakukan? Solusinya apa kalau misalnya ternyata mereka juga tidak punya akses tersebut? Ya sebenarnya kita di setiap daerah itu ada dinas sosial setempat ya. Kalau memang dia memiliki informasi sekali lagi bahwa dia bisa tanya ke dinas sosial. Ada beberapa program juga yang telah kita arahkan ke dinas sosial sehingga dia bisa mengakses beberapa program paling tidak untuk menghadapi situasi krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemda juga yang saya dengar ada juga biro kesraknya. Itu saya kira untuk kasus-kasus ketika keluarga itu tidak mampu, miskin, tidak mampu mengambil anaknya dari rumah sakit, itu biasanya selalu sigap membantu. Anda yakin Pak, selalu sigap? Anda yakin bahwa di daerah juga treatmentnya sama, sampai ke gunung-gunung, sampai ke pelosok? Ya tentu kalau semua sama tidak ya, tetapi yang diincar adalah orang-orang yang memang tidak terakses dengan jawaban Anda tadi loh Pak. Yang diincar adalah orang-orang yang memang miskin, kemudian terbatas dengan segala macam pertolongan baik dari masyarakat maupun dari negara. Pertanyaan saya, lalu apa yang harus mereka lakukan ketika anak mereka nih Pak di Palembang harganya 20 juta. Kemudian di Jakarta harganya 7 juta, umurnya masih 40 hari. 15 juta di Medan. Sampai bahkan tadi KPAI mengatakan 100 juta jika anak itu mampu dijual ke luar negeri. Di mana negara? Saya masih belum paham. Ya, sekali lagi negara itu telah mengupayakan berbagai macam instrumen, tetapi dalam pelaksananya tentu ada hambatan-hambatan dan seterusnya. Oleh karena itu, sosialisasi, pemberian informasi, termasuk juga peran media dalam memblow up atau menginformasikan itu ke publik sampai bisa nyampe, ini juga bagian dari kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga, negara sebenarnya tidak bekerja sendirian ya. Selalu dalam pelaksananya kita juga membantu lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat itu juga untuk bergerak. Seperti di anak ya, kita punya lembaga perlindungan anak. Ada juga LSM lain yang kita juga bekerja. Ada juga panti-panti. Sebenarnya dalam tahap-tahap tertentu, dalam batas-batas tertentu, mereka juga bisa bantu. Hanya kita juga jangan sampai terkecoh bahwa memang ada keluarga-keluarga tertentu selalu mengemukakan alasan kami kepepet, kami tidak punya uang. Inilah salah satu cara terakhir, sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Lalu diapain? Misalnya bisa juga di daerah-daerah itu kan juga ada panti-panti asuhan. Tentu tidak semuanya ada ya, di sini tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak bisa datang dulu ke sana, meminta informasi dulu apakah anaknya bisa dititipkan untuk sementara, lalu sambil mencari bantuan. Pak, kasusnya ini saya ulang kembali karena kasusnya ini pada saat di Medan, ini kenapa kemudian tunggakan semakin besar? Karena biaya rumah sakitnya pun besar. Mereka tidak punya. Jangan untuk mengurus bayar rumah sakit, untuk biaya persalinannya mereka nggak ada Pak. Lalu dan ditambah juga rumah sakit tidak memperkenankan menurut pengakuan ibu. Tidak diperkenankan mereka pergi. Bahkan melihat bayinya pun dari usia 4 hari mereka tidak diperkenankan. Takut dibawa kabur, harus melunasi tagihan terlebih dahulu. Nah ini artinya juga harus ada tanggung jawab dari rumah sakitnya juga. Rumah sakit itu bukanlah entitas bisnis dalam arti yang sesungguhnya. Ini juga yang harus dikedepankan oleh rumah sakit. Bahkan rumah sakit tertentu juga ada yang menjalankan CSR-nya, mengalokasikan anggarannya. Menurut saya dalam konteks ini rumah sakit, puskesmas juga harus memiliki kepedulian seperti itu, kepedulian sosial seperti itu. Jangan ketika ada masalah malah ikut menambah permasalahan, memancing di air keruh. Memang sekali lagi kita tidak mampu melayani seluruh keluarga yang ada di Indonesia, tapi bahwa kita telah membantu ribuan paling tidak lembaga-lembaga sosial, dan lembaga sosial inilah yang seharusnya juga perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kapan negara mampu? Kalau Bapak bilang tadi negara tidak mampu, lalu kapan negara mampu Pak? Selama menunggu negara mampu, berapa ratusan bayi lagi harus akhirnya tergadaikan dan terjual? Sejauh yang bisa kita lakukan, secepat yang bisa kita berlari, kita akan lakukan itu. Soal adopsi ilegal Pak, saya melihat bahwa banyak pihak yang mengatakan untuk adopsi legal ini prosesnya lama dan tentu wajib dilakukan. Karena untuk menjaga masa depan dan juga kesejahteraan anak itu. Tapi akhirnya banyak pihak yang, ini kan demand-nya tinggi. Sementara supply-nya akhirnya terus mengusahakan untuk memenuhi demand ini. Soal adopsi ilegal ini, bagaimana Anda melihat?
soal adopsi ilegal yang ternyata lebih mudah selama ada uang, bayi pun datang. Ya itu dia. Masyarakat itu selalu ingin instan, ingin mudah. Padahal yang kita adopsi itu anak, bukan barang. Kita juga menemukan kasus-kasus seperti Angelin. Seolah-olah adopsi itu menjadi sah hanya ada katakanlah surat semacam apa ya, sertifikat ya atau kwitansi tanda seperti itu ya atau akte dari apa notaris. Padahal itu bukan barang. Oleh karena itu kita bertanya soal proses adopsi itu bukan susah atau tidaknya, tetapi apakah proses itu bisa melindungi anak atau tidak. Pak Edi Soro, terima kasih atas waktu dan keterangannya di NSI. Sama-sama. Pemirsa, perdagangan bayi tidak jarang berkedok adopsi secara ilegal karena proses adopsi legal dianggap berbelit. Bagaimana sebenarnya proses adopsi yang benar? Tetaplah bersama kami di News Story Inside.